Membahas kasus koboi jalanan yang dilakukan oleh oknum PNS, kita sudah terhubung dengan AKP Dedi Adiputra, Kasatreskrim Polres Lampung Selatan. Selamat malam, Pak Dedi. Ya, selamat malam, Mbak Astri. Ya, baik. Pak Dedi, saat ini informasinya bahwa pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Lantas bisa diceritakan sebetulnya penyebab pasti pelaku sampai nekat menodongkan pistol ke petugas parkir ini seperti apa, Pak Dedi? Nah, jadi dari hasil pemeriksaan kami terhadap terduga pelaku yang saat ini sudah kami tetapkan terhadap yang bersangkutan menjadi statusnya menjadi tersangka per hari ini. Jadi dari keterangan dari tersangka bahwasannya yang bersangkutan ini kan merupakan kerja di areal pelabuhan, di dalam pelabuhan. Nah, di kurang lebih di jam 05.00 yang bersangkutan ketika hendak keluar melintasi tol gate, ketika disampaikan oleh PJTK atau petugas karcis bahwasanya yang bersangkutan harus membayar senilai Rp41.000. Namun yang bersangkutan menyampaikan kalau merupakan anggota yang bekerja di areal pelabuhan. Jadi atas dasar itu yang bersangkutan menolak untuk melakukan pembayaran dan tetap ingin memaksa keluar ke area keluar pelabuhan dengan gratis. Jadi itu modus operandinya seperti itu, Mbak. Iya, karena menolak membayar begitu ya, Pak. Lantas dari Iya, pemeriksaan pelaku, ini senjata apa yang dimiliki oleh pelaku untuk menodongkannya kepada korban? Dan apakah senjata ini memiliki izin, Pak Dedi? Jadi anggota tersangka ini ketika melakukan dugaan aksi pengancaman terhadap korban menggunakan senjata jenis air gun yang dimilikinya sejak beberapa bulan lalu dari seseorang yang sudah disampaikan oleh yang bersangkutan sendiri. Dan air gun ini tidak ada kartu perizinannya. Baik, lantas pelaku ini berada di kantor apa dan tugasnya sebagai apa? Apakah juga memang dalam tugasnya ini dibekali dengan senjata-senjata pistol seperti itu, Pak? Nah, kalau dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, senjata ini dimiliki untuk sekedar hanya untuk membuat yang bersangkutan ini merasa aman. Jadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai anggota PNS di KSOP di Pelabuhan Bakauheni. Ya, jadi memang ini dimiliki secara pribadi oleh pelaku untuk membentengi diri gitu ya. Dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Lantas apakah aksi koboi ini baru pertama kali dilakukan oleh pelaku atau sebelumnya memang pernah dilakukan? Atau seperti apa, Pak Dedi? Nah, kalau dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik terhadap korban, kemudian saksi yang ada di TKP, termasuk terhadap tersangka sendiri, ini baru pertama kali diakui pertama kali dilakukan oleh yang bersangkutan. Baru pertama kali dilakukan oleh tersangka saat ini. Lantas apa ancaman hukuman yang nantinya akan dijalani oleh pelaku atas perbuatannya tersebut, Pak Dedi? Terkait dengan persangkaan pasal akibat dengan perbuatan tersangka ini dijatuhin dengan persangkaan pasal 335 KUHP terkait dengan pengancaman atau ancaman dengan kekerasan terhadap korban dengan ancaman pidananya maksimal 1 tahun penjara. Baik, atas perbuatannya pelaku ini terancam 1 tahun penjara. Baik, terima kasih AKP Dedi Adiputra, Kasatreskrim Polres Lampung Selatan atas waktu dan informasinya. Selamat malam dan salam sehat selalu, Pak.